Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Kofifa Isnaini Aziza. Kali ini kita akan belajar mengenai administrasi pendidikan. Nah, apa itu administrasi pendidikan? Administrasi pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya agar lebih efektif dan efisien. Nah, administrasi merupakan usaha untuk menciptakan kerjasama antara guru dan karyawan untuk mengefektifkan proses belajar mengajar. Nah, administrasi tidak hanya berkenaan dengan keuangan saja, tetapi ada yang berkaitan dengan pembukuan. Nah, selanjutnya yaitu tujuan administrasi pendidikan. Nah, apa tujuan administrasi pendidikan itu? Tujuan administrasi pendidikan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan operasional pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Tujuan administrasi pendidikan yaitu dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, dan juga jangka panjang. Tujuan jangka pendek dari administrasi pendidikan adalah agar tersusun dan terlaksana suatu sistem pengelolaan komponen instrumental dari proses pendidikan yang meliputi komponen siswa, pegawai, guru, sarana prasarana, organisasi, pembiayaan, tata usaha, dan hubungan sekolah dengan masyarakat agar terlaksananya proses pendidikan di sekolah secara efektif yang menunjang tercapainya tujuan pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu tujuan jangka menengah. Tujuan jangka menengah administrasi pendidikan mengarah kepada pencapaian tujuan institusional kepada jenis dan jenjang program pendidikan. Nah, tujuan jangka panjang administrasi pendidikan adalah tujuan yang diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang fungsi administrasi. Apa sih fungsi administrasi pendidikan itu? Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi atau proses administrasi pendidikan. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Perencanaan merupakan kegiatan awal yang dilakukan dan juga merupakan persiapan dalam kegiatan administrasi dan dianggap sebagai syarat mutlak bagi setiap organisasi atau lembaga perorangan maupun kelompok. Fungsi yang selanjutnya yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian adalah aktivitas penyusunan pembentukan hubungan kerja antara orang-orang dan organ-organ sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau penyusuan bagian-bagian yang terpisah sehingga terjadi suatu kesatuan dan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu actuation. Nah, actuation atau penggerakan ini yaitu fungsi yang menggerakkan orang-orang dalam organisasi agar mau bekerja dengan penuh kesadaran secara bersama-sama mencapai tujuan yang diharapkan. Fungsi yang keempat yaitu controlling. Controlling atau pengawasan merupakan kegiatan-kegiatan dan tindakan-tindakan untuk mengamankan rencana dan keputusan yang telah dibuat atau yang sedang dilaksanakan. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang bidang administrasi dalam pendidikan. Nah, yang pertama yaitu administrasi tata laksana sekolah yang meliputi tentang organisasi dan struktur, otorisasi dan anggaran, kepegawaian, perlengkapan dan perbekalan, keuangan dan pembukuan, korespondensi atau surat menyurat, laporan, pengangkatan, penempatan, pemindahan, serta pemberhentian, pengisian buku pokok atau buku induk, buku rapor, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya yaitu administrasi personal guru dan pegawai sekolah, meliputi tentang pengangkatan dan penempatan guru, organisasi personal guru, masalah kepegawaian dan kesejahteraan guru, rencana orientasi bagi tenaga guru baru, dan penilaian kemajuan guru, dan training atau upgrading guru.
Nah, yang selanjutnya yaitu tentang administrasi pada murid, meliputi organisasi dan perkumpulan murid, masalah kesehatan dan kesejahteraan murid, penilaian dan pengukuran murid, bimbingan dan penyuluhan, dan supervisi pengajaran. Nah, di dalam supervisi pengajaran ada usaha membangkitkan dan merangsang semangat guru, usaha mengembangkan, mencari dan menggunakan metode baru, dan mengusahakan cara-cara menilai hasil pendidikan dan pengajaran. Dan ada pula usaha untuk mempertinggi mutu dan pengalaman guru. Nah, yang selanjutnya yaitu pelaksanaan dan pembinaan kurikulum, meliputi 1. Yaitu mempedomani dan merealisasikan apa yang tercantum dalam kurikulum. Nah, selanjutnya yaitu menyusun dan melaksanakan organisasi kurikulum beserta materi, sumber, dan metode. Nah, yang selanjutnya yaitu menuruti atau mengikuti kurikulum yang sudah ada dan juga berhak atau boleh memilih atau menambah materi atau metode yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, bidang administrasi pendidikan selanjutnya yaitu pendirian dan perencanaan bangunan sekolah, meliputi cara memilih letak dan menentukan luas tanah yang dibutuhkan, lalu mengusahakan, merencanakan, dan menggunakan pendirian gedung sekolah, lalu menentukan jumlah dan luas ruangan kelas, kantor, asrama, lapangan olahraga, dan halaman sekolah, lalu cara penggunaan sarana dan prasarana, serta pemeliharaannya. Nah, yang selanjutnya yaitu hubungan masyarakat. Nah, hubungan ini yaitu hubungan antara sekolah dengan sekolah, pemerintah atau instansi yang terkait dengan hubungan masyarakat pada umumnya.